Anggota DPR kritik biaya renovasi Stadion Kanjuruhan, ini jawaban Basuki. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sri Rahayu menyinggung renovasi Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang yang disebut tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Padahal anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk biaya renovasi sangat besar. Kemarin kan setelah ada anggaran yang turun untuk perbaikan itu. Terutama yang Aremania maupun orang-orang yang ada di Kabupaten Malang atau tidak hanya Kabupaten Malang, karena Aremania itu kan tersebar, memberikan informasi bahwa, Bu, itu kan anggarannya besar, kenapa yang dibangun tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, ujarnya dalam rapat kerja dengan Kementerian PUPR di Senayan, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 20 November tahun 2023. Tolong itu dicek apakah memang benar seperti itu sehingga menjadi persoalan bagi Aremania juga. Problemnya di mana? Kan kok cuma segitu aja padahal anggarannya besar, tambahnya. Adapun Basuki menyebut pihaknya sudah menyiapkan anggaran 331 miliar rupiah untuk renovasi Stadion Kanjuruhan. Menurutnya stadion tersebut akan direnovasi secara penuh. Khusus Kanjuruhan kita akan renovasi total. Kalau tadi kata ibu kok hanya gitu-gitu saja. Ini ada 331 miliar rupiah anggarannya yang sudah dikontrak, jelasnya. Dana tersebut untuk penguatan struktur stadion, pergantian akses tangga, penggantian atap, layout keamanan, penggantian rumput, dan penggantian lampu-lampu stadion. Ini istilahnya renovasi total dari Kanjuruhan. Dan ini kita mengajak Arema bahkan untuk membangun tugu peringatan, monumennya akan kita bangunkan juga di Kanjuruhan ini, ujarnya. Fernando Valente dan pelatih sial yang harus selamatkan Arema dari zona degradasi. Fernando Valente bukan satu-satunya pelatih yang ketiban sial harus selamatkan Arema dari zona degradasi. Sebab, sebelumnya sudah ada 3 pelatih lainnya. Pelatih asal Portugal itu diperkenalkan sebagai pelatih kepala Arema menggantikan Joko Susilo pada tanggal 23 Agustus tahun 2023. Fernando datang di pekan 9 Liga 1 2023/2024 dengan kondisi Arema berada di posisi juru kunci dengan 3 poin dan 9 laga beruntun tanpa kemenangan. Setelah dipegang Fernando, Arema akhirnya meraih kemenangan perdananya di pekan 10 dengan mengalahkan Persikabo 1973 tanggal 27 Agustus tahun 2023. Arema pun memperbaiki posisinya dengan naik ke peringkat 17. Pada pekan berikutnya, Arema kembali meraih kemenangan usai mengalahkan Bayangkara FC 2-0 di laga tandang tanggal 1 September tahun 2023. Pelatih berusia 64 tahun itu pun sukses membawa Arema naik 1 peringkat lagi ke posisi 16, dan terus bertahan hingga jeda kompetisi usai pekan 23. Sejak Fernando datang, mantan pelatih Shakhtar Donetsk II itu langsung ditarget manajemen Arema bisa membawa tim lepas dari zona degradasi. Faktanya, sejumlah momen untuk naik peringkat terbuang sia-sia. Inilah 3 pelatih sial yang harus selamatkan Arema dari zona degradasi. 1. Milan Petrovic. Milan Petrovic merupakan penyelamat Arema di Liga 1 2018. Awalnya, pelatih asal Slovenia itu dikontrak Arema sebagai asisten pelatih Joko Susilo. Namun, sejak pekan 8, Milan mengkudeta kursi panas pelatih kepala Arema tersebut. Debutnya memang berakhir dengan kekalahan 0-1 di kandang Bali United tanggal 18 Mei tahun 2018. Tapi, di ujung kompetisi, Arema mampu dibawanya finish di peringkat 6 di klasemen akhir Liga 1 2018, dengan koleksi 50 poin hasil dari 14 kemenangan, 8 kali imbang, dan 12 kekalahan. 2. Suharno. Mendiang Suharno datang melatih Arema yang tengah terpuruk di Indonesia Super League 2011/2012. Pelatih asal Klaten itu didatangkan di paruh musim tanggal 10 Mei tahun 2012 bersama pemain-pemain rekrutan anyar untuk menyelamatkan Arema. Pada masa awal era dualisme kompetisi tersebut, Arema dilatih Wolfgang Pikal. Pelatih asal Austria itu mundur di awal-awal kompetisi dan digantikan Joko Susilo, asistennya yang menjadi caretaker. Debutnya membawa kemenangan tipis Arema 1-0 atas Persisam Samarinda, tanggal 12 Mei tahun 2012.
Di akhir musim, Suharno menempatkan Arema di peringkat 12 klasemen ISL tahun 2011 sampai tahun 2012 dengan koleksi 38 poin, hasil 10 kemenangan, 8 kali imbang, dan 16 kekalahan. 3. Henk Willems. Henk Willems satu-satunya pelatih sial yang gagal menyelamatkan Arema dari petaka degradasi. Momen itu terjadi saat pelatih asal Belanda ini didapuk menjadi pelatih kepala Arema di Liga Indonesia 2003. Sejak awal musim, masalah demi masalah menghantui Arema. Mulai dari hengkangnya sang manajer, Iwan Budianto ke Persik Kediri yang memboyong bintang-bintang Arema di Ligina 2002, hingga kesulitan finansial yang dialami sang pemilik Laki Akub Zainal. PT Bentul Prima Indonesia, TBK, yang mengambil alih pengelolaan pada tanggal 29 Januari tahun 2003 mengganti pelatih dari Gusnul Yakin ke Henk, mantan pelatih Timnas Indonesia. Sayangnya, di akhir musim, Arema menempati posisi 17 dari 20 peserta dengan 44 poin. Give